Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ya terkait biaya ujian yang perlu disiapkan jika kamu ikut LPK ya. Nah, ini ada contoh rincian biaya LPK ya. Tapi ini bukan milik Hayanun, jadi ini hanya untuk contoh ya. Biaya pendidikan ini sekian, terus tryout gratis, skill test gratis, ujian ini paspor gratis atau 500, ini MCO sending gratis, terbang ini jasa atau uang terima kasih tidak ada, dana talangan 100% tanpa potong gaji. Nah, di sini kelihatannya menarik ya, tryout gratis, skill test gratis, ujian segini, ini tidak ada terima kasih. Tapi sebenarnya ini ada modus yang bisa merugikan siswa. Nah, untuk masalah modusnya saya bahas di berikutnya saja. Yang ingin saya bahas di sini adalah terkait biaya ujian. Nah, di sini kan tertulis biaya ujian 500 ya. Apakah benar nanti kalau ada ujian cuma mengeluarkan ini, biaya ujian yang perlu disiapkan ya. Jadi ini kata 500 ini nanti kita cek ya. Jadi dalam ujian nanti ada tahapan ya. Yang pertama daftar ujian, verifikasi bagi yang belum, terus ujian, terus kalau lolos ujian pertama, terus skill test. Nah, pasti ada biaya-biaya di dalamnya ya. Nggak mungkin cuma bayar tadi ini terus yang lain gratis. Nah, sekarang tahapannya ya. Pertama daftar ujian ya. Bayar ujian itu aslinya adalah 28 US dollar, atau kalau dikuruskan pada saat nanti ada pendaftaran ya sekitar 450 ribuan. Nah, terus ini jasa LPK mendaftarkannya berapa gitu kan. Berarti nanti kamu akan ngerti ya, kalau biaya aslinya sekian, terus ini ada tulisan sekian, berarti ini ngambil jasanya ya sekitar berapa? 50 ribuan gitu kan. Nah, untuk kebanyakan itu ada yang ngambil jasa antara berapa? 100 ya, 100 sampai 500. Ini yang LPK nakal biasanya, yang 500. Nah, ini untuk jasa mendaftarkan ya. Mantau terus ngupload itu termasuk kan. Nah, kalau Hayanun gimana? Nanti tak jelaskan terakhiran. Terus berikutnya ya, ini tadi biayanya, kalau ini kan aslinya. Nah, ini jasanya berapa, tinggal kamu cross check. Terus berikutnya verifikasi ya. Verifikasi plus sidik jari bagi yang baru atau belum pernah verifikasi, belum pernah ujian. Nah, lokasinya ini ada di Jakarta, Semarang, dan daerah-daerah. Cuma kalau kamu verifikasi di Jakarta, nanti dapat ujian di Jakarta. Kalau kamu verifikasi di Semarang, nanti akan dapat ujian di Semarang gitu loh. Nah, untuk yang verifikasi di daerah gimana ya? Yang di daerah nanti dibagi ya, zona, kayak zona ya. Untuk yang Jawa Tengah ke barat berarti ikutnya Jakarta, terus Jawa Tengah ke timur ikutnya Semarang. Biasanya seperti itu. Terus juga kadang ngaruh juga di masalah itu ya, gelombang, terutama yang itu yang manufaktur. Kalau manufaktur kan dibagi dua gelombang, berarti kalau kamu verifikasi di Jakarta dan Semarang itu nanti akan dapat gelombang pertama manufaktur ini ya. Kalau yang verifikasi di daerah akan dapat gelombang yang kedua, biasanya seperti itu. Dan verifikasi
di Jakarta Semarang, kalau data dikembalikan dan diperbaiki juga nanti akan dapat gelombang kedua. Oke, itu masalah verifikasi ya dan sidik jari. Terus kalau ikut LPK biasanya adalah rombongan bis atau mobil PP. Kenapa kok biasanya diwajibkan rombongan? Karena LPK ingin terlihat eksis. Ini loh murid saya, ini loh, biar eksis dan tidak pencar-pencar. Ya, biar terkontrol juga. Nah, itu rombongan bis atau mobil PP dari LPK ke lokasi. Terus makan ada enggak, inap ada enggak gitu kan. Kalau untuk misalnya untuk LPK di daerah Purwodadi misal, ini bisa ke Pati atau ke Semarang, tapi biasanya mereka pilih ke Semarang sekalian ya, yang pusat ibaratnya daripada daerah. Nah, biasanya kalau yang ini dia naik bis atau apa gitu kan, biaya bisa 100 sampai 200. Itu kan berarti harus disiapkan. Kalau yang agak jauh lain-lain ya, mungkin biaya antara 500 sampai 1 juta. Ini untuk LPK lain kemungkinannya. Makanya nanti ditanyakan juga ya, masalah verifikasi nanti bayar berapa gitu kan, ditanyakan. Jangan cuma melihat ini aja, uang 500 ini untuk apa? Apakah hanya untuk mendaftarkan dan jasa mendaftarkan, ataukah nanti ada ini ditanyakan? Makanya saya jelaskan kan. Oke, itu ini verifikasi, ini belum selesai ya. Setelah verifikasi itu kan kalau lolos kan bisa cetak kartu ujian. Nah, setelah itu nunggu jadwal, tanggal ujian, terus berangkat ujian. Nah, ujian nanti lokasinya adalah Jakarta sama Semarang, cuma dua, nggak ada daerahnya, dua. Nah, untuk LPK biasanya nanti juga rombongan lagi, rombongan bis atau mobil atau pesawat bagi yang luar Jawa, PP ya, PP pulang pergi, yaitu LPK ke lokasi. Ya, ini kalau enggak ya dianggap jasa antar gitu loh. Kalau enggak rombongan banyak ya berarti rombongan kecil-kecil atau jasa antar. Nah, ini termasuk makan, inap, ini diperhitungkan juga ya. Biasanya kalau Jawa, masih Jawa itu kisaran nanti bisa 1 juta sampai 2 juta ya. Untuk yang luar Jawa kisarannya bisa 3 juta sampai 5 juta. Misal luar Jawa itu bisa Batam, Lombok, tahu sendiri lah. Kalau yang Jawa kan ya Jawa gitu kan. Kalau yang Batam nanti ke Jakarta, Lombok ke Semarang. Pesawat, pastikan pesawat. Terus makan, inap. Terus yang pembimbingnya bangga butuh makan kan pasti butuh kan. Nah, ini bisa di total sendiri nanti ya, kisarannya ya di inian lah, harus disiapkan juga. Terus berikutnya kalau lolos, kalau lolos ya berarti nanti nunggu pengumuman lolos, terus nanti ada skill test. Nah, skill test ini lokasinya hanya satu, yaitu di Semarang ya, sementara ini hanya di Semarang yang tengah ya, pusat ibaratnya, pusat Indonesia kan Semarang. Terus kalau LPK biasanya juga sama ya, rombongan bis atau mobil atau pesawat bagi luar Jawa tadi PP ya, dari LPK ke lokasi, atau kalau rombongan kecil ya termasuk jasa antar. Untuk makan, inap ya diperhitungkan juga kan.
Nah ini berarti kalau ini hampir mirip kayak yang ini ya, antara kalau Jawa ya berarti tadi 1 juta sampai 2 juta, untuk yang luar Jawa bisa 3 juta ya sampai 5 juta. Jadi disiapkan. Jadi kalau dilihat biaya ini, ujian dikatakan ini sebenarnya itu masih plus-plus ya, masih banyak, terutama untuk yang LPK ya. Kalau yang mandiri kan nggak terlalu diperhitungkan kan, biar yang ikut LPK tidak kaget gitu loh, katanya biaya ini, loh kok ini gitu kan. Kalian nuntut juga nggak akan menang ibaratnya kan gitu kan. Ya udah, kalau nggak mau ikut ya terserah, nanti jawabnya kan gitu mereka. Nah ini berarti untuk biaya ujian, pendaftaran, terus ini tadi verifikasi untuk ujian, terus untuk skill test. Nah seperti ini. Jadi kalau saat ujian disuruh bayar berapa, kamu harus ngerti ya rinciannya. Ini untuk apa saja ditanyakan. Jangan kok ya bayar, bayar, ya bayar, bayar terus. Ya itu nanti keenakan. Kalian kan juga orang tuanya cari uang kan. Jadi diperhatikan ini. Ya kalau lulus, kalau enggak gitu kan keluar uang banyak. Nah kalau di LPK Yanun bagaimana? Kalau nanti ini saat daftar ujian, ini biayanya 450 biaya asli kalau daftarnya datang ke LPK. Kalau tidak datang dan minta didaftarkan, maka cukup jasanya adalah 50.000 ya. Disarankan ya semua dipantau LPK supaya saat daftar tidak terjadi kesalahan. Terus berikutnya kalau verifikasi bagaimana? Verifikasi, terus ujian, skill test. Karena LPK Yanun itu dekat dengan Semarang ya, maka sekali jalan itu cukup 100.000 ya, 100 ribuan cukup lah, atau cuma uang bensin. Kalau minta diantar pakai mobil juga siap Pak, terus pengen pinjam motor juga ada. Jadi cuma 100 ribuan sudah cukup, nggak perlu lain-lain kan. Nah itulah enaknya kalau dapat LPK yang dekat dengan Semarang atau tempat ujian. Dah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya siap-siap jika ada ujian. Jangan terlalu percaya ini ya, biaya ujian berapa, ada yang 500, ada yang 1 juta. Itu ditanyakan untuk apa saja. Terus untuk masalah ini modusnya, tidak ada uang terima kasih terus gratis. Ya, nanti kita bongkar di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.